Aku pun mencuri pandang kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Udah saya ketik semuanya. Mbak bilang kan Guntur cuma izin 1 hari. Tapi sekarang udah jam segini kok dia belum datang juga. Saya udah coba telepon rumahnya tapi nggak ada yang angkat. Kalau boleh, saya mau minta izin, jadi saya bisa langsung cek ke sana. Tunggu aja lah, Wit. Mungkin dia masih ada urusan. Kalau urusannya selesai juga kan dia pasti datang. Kok Mbak segitu yakinnya? Apa barusan tadi Guntur telepon Mbak? Kan kamu yang bilang kalau Guntur itu bukan tipe orang yang tega ngecewain orang lain kan? Saya percaya aja sama omongan kamu. Oke Guntur, seluruh pemeriksaan sudah selesai. Sekarang Anda boleh pulang. Kapan hasilnya bisa saya tahu, Dok? Masih membutuhkan waktu. Nanti saya kasih kabar. Terima kasih, Dok. Ya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bung Ferry. Ya, silakan. Silakan, Bung. Ada apa nih? Kabar apa?
Saya sudah tahu bahwasannya kalau karyawan Lela mau menyumbangkan ginjalnya. Kalau Bung Ferdi tanya saya soal itu, saya belum bisa menjawabnya. Karena semuanya itu kan baru niat. Ya, saya datang ke sini juga bukan untuk itu, Kak Dok. Saya merasa di sini saya ada benjolan, Dok. Sudah lama? Ya, belum tahu ya. Saya taunya baru tadi malam. Pas kebetulan saya garuk-garuk, kok kayak ada benjolan. Kalau begitu, mari kita periksa dulu. Silakan. Menunggu hasil pemeriksaan patologi dengan perasaan galau. Tapi kamu nggak merasa galau kan menunggu saya? Guntur, kamu kemana aja sih? Ada urusan keluarga. Kamu kok nggak bilang-bilang? Untuk menguji kamu, apa kamu merasa kehilangan kalau saya nggak datang? Jelas dong aku merasa kehilangan. Sebab kunci pintu impian saya kan ada di tangan kamu. Titipan dari Leila. Gaji kamu bulan ini. Dapat dari mana kamu uang sebanyak ini? Dari Laila, Bu. Dia kasih ini untuk ginjal kamu. Niat baik akan hilang artinya jika diperdagangkan. Itu gaji bulanan saya. Sesuai dengan perjanjian, Bu. Makanya kadang-kadang saya harus standby 24 jam sehari. Syukurlah. Ibu selalu berdoa. Semoga kamu melangkah di jalan lurus yang selalu kita tempuh. Saya juga selalu berdoa buat Ibu agar saya tidak mengecewakan Ibu. Gimana kabar Tante Lola di Bogor? Apa dia makin betah? Kadang-kadang kesepian. Mungkin disebabkan oleh suasana lingkungan rumahnya yang sepi, tidak seramai di Jakarta. Tapi satu hal yang saya kagum dari Guntur, dia dekat sekali sama ibunya. Kapan Mbak ketemu sama ibunya? Waktu habis makan malam sama Ferdi, saya mampir ke rumah dia. Oh, makanya kalau Mbak mendapatkan Guntur, Mbak juga mendapatkan seorang ibu. Saya belum berani untuk jatuh cinta. Kenapa? Kegagalan dengan Ferdi masih trauma buat Mbak. Mungkin. Ya. Hai Lela. Apa kabar? Baik. Kenalin ini Widya. Halo, Poppy. Widya. Sendiri aja? Oh enggak, saya janji sama Ferry di sini. Tapi dia lagi ada meeting. Oh. Oh sorry ya, bisa saya bicara berdua dengan Leila? Ya, berdua ya. Apa? Enggak, atas nama Ferdi, saya minta maaf atas cerita saya waktu di pesta itu. Hah? Ferdi menceritakan saya semuanya. Saya kagum sekali sama kamu, atas ketenangan kamu dan ketabahan kamu. Biasa-biasa aja. Ya, kita kan masih belajar ya, berusaha untuk baik. Seperti saya juga, saya berusaha untuk menerima keadaan. Saya juga dengar tentang Guntur. Saya doain ya, supaya Guntur bisa memenuhi harapan kamu. Terima kasih. Kamu juga mudah-mudahan bisa baik-baik dengan Ferdi. Makasih. Oh ya Mbak, ada satu hal lagi yang Ferdi katakan. Saya harus bicara sama Mbak. Katanya kita harus berteman baik. Saya setuju dengan permintaan itu. Pop, buat saya satu musuh itu udah kebanyakan.
Tapi kalau teman, biar ada 1 juta juga masih terlalu sedikit. Iya kan? Iya sih. Kalau kamu mau berteman dan bersahabat dengan saya senang sekali. Makasih, Mbak. Wid, yang tadi malam saya kasih sudah disiapkan? Hampir. Halo. Dokter Alfian di sini. Boleh bicara dengan Lela? Oh iya, sebentar dokter. Siang, Om. Lela, begini. Tempo hari Ferdi datang ke tempat Tum dan minta diperiksa. Kanker, Om. Sebetulnya tidak boleh menceritakan hal ini kepada kamu. Tapi kan kamu sudah anggap keponakan sendiri. Waktu Ferdi pergi meninggalkan kamu dan dia mengetahui kemungkinan kamu cuci darah, bukan cuma kamu yang kecewa. Juga ikut kecewa. Iya, Om. Merasa kalau menceritakan tentang penyakit Ferdi sama kamu, setidak-tidaknya kamu mempunyai kepuasan kecil di batin kamu. Bahwa Ferdi telah mendapat karma atas sikapnya kepada kamu. Walaupun mungkin kamu tidak pernah mendoakannya agar Ferdi mengalami hal semacam ini. Iya, Om. Iya, makasih, Om. Kenapa, Mbak? Katanya Ferdi mengidap kanker. Beberapa hari yang lalu dia datang ke dokter Alfian, ada keluhan benjolan di bawah ketiaknya. Tapi dari hasil patologi, nyatanya kanker ganas. Masa Mbak Leila nggak tahu kalau selama ini Ferdi mengidap gejala kanker? Tahu dari mana? Ferdi juga baru tahu sekarang. Kamu pikir saya bohong? Beberapa hari yang lalu dalam naskah yang Mbak Leila robah, kan tokohnya mengidap kanker. Iya. Penulis itu menulis bukan cuma berdasarkan apa yang terjadi, Wid. Tapi juga berdasarkan apa yang diharapkan terjadi. Hai. Saya tadi telepon kamu ke kantor, tapi operator bilang kamu nggak masuk. Iya, saya lagi malas saja. Oh ya, maafkan sikap saya selama ini terhadap Anda. Nggak apa-apa. Kalau saya berdiri di posisi Anda dan dipengaruhi lingkungan yang sama seperti Anda, sudah pasti saya akan bersikap seperti Anda. Kelihatannya saya harus belajar falsafah dari Anda. Ya, silakan. Kita di dalam saja ya, biar bisa lebih santai. Terima kasih. Wah, angin apa nih yang membuat kalian kesini? Tadi Om Alfian telepon saya. Dia bilang mengenai benjolan di ketiak kamu. Oh, itu cuma gangguan sepele. Cuma perlu menjalani operasi kecil kok. Kamu nggak usah pura-pura tegar, Fer. Saya mengerti betul bagaimana rasanya mengidap penyakit. Iya sih. Saya cuma pura-pura tegar. Karena saya malu sama Guntur. Guntur memiliki keberanian yang tidak saya miliki. Keputusannya untuk menyumbangkan ginjal buat kamu.
membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kamu udah cukup punya masalah besar. Penyesalan tentang masa lalu cuma akan menambah beban kamu. Kata Laila, orang tua kamu ada di Amerika, Fer. Mereka sudah kamu kasih tahu mengenai penyakit kamu. Ibu saya menderita sakit jantung yang berat. Saya tidak mau membuat dia kaget. Namun begitu, saya terima kasih atas simpati kalian. Kami kesini bukan cuma untuk menyampaikan rasa simpati, Fer. Tapi juga berusaha untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa meringankan beban kamu. Kamu dari dulu memang terlalu baik bagi saya, Lela. Penilaian Poppy juga terhadap kamu sama. Dengan gembira dia cerita bahwa kamu mau membuka pintu hati kamu untuk dia. Udahlah, Fer, nggak usah bicara masalah lain dulu. Sekarang tolong bilang sama saya apa yang bisa saya bantu buat kamu. Tolong, rahasiakan penyakit saya dari Poppy. Kenapa? Mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya ternyata berada di bawah garis kesempurnaan. Saya tahu, kamu mau bilang ini karma. Kamu takut? Mungkin. Wah, benar kejutan nih. Halo. 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 Kok kamu nggak bilang sih kalau Lela sama Guntur mau kesini? Tadi nggak sengaja kita lewat, di depan ada mobilnya Ferdi. Sekalian aja kita mampir ya. Pengarang seperti kamu pasti cepat membuat jawaban. Tapi saya yakin kalian menyembunyikan sesuatu dari saya. Pasti Ferdi menelpon kalian kan? Untuk membantu merencanakan pesta perkawinan kami nanti. Ya kan? Karena Ferdi akan merencanakan pesta perkawinan besar-besaran. Sejauh ini kita belum membicarakan itu. Tapi saya sama Guntur siap membantu kok. Yuk Gun, kita pamitan dulu. Loh, kok buru-buru? Saya masih ada urusan, lain kali kita mampir lagi ya. Terima kasih ya Lela, Guntur. Permisi. Ya. Kok kamu bengong sih? Kenapa? Masih kaget? Takut rahasia kamu ketahuan? Hampir kepergok ya? Saya nggak marah kok. Asal rahasia itu masih menyenangkan saya nggak apa-apa. Saya juga pengen tamu-tamu yang datang di pesta pernikahan kita nanti akan kagum dan terkesan, ya kan? Kita antar mereka ke depan yuk. Suasana di sini bikin saya jadi pengen jalan-jalan. Saya temenin ya. Halo, Lela, ini Ferdi. bukannya Mbak Lela ke sana? Iya, betul. Saya kira dia sudah kembali. Tolong bilangin aja. Mungkin nanti saya telepon lagi ya. Terima kasih ya. Kemana sih mereka?
penyakit Ferdi sangat mengganggu perasaan kamu. Kamu percaya karma? Saya nggak tahu banyak tentang karma. Yang saya tahu dalam kehidupan, bahwa setiap kesalahan manusia adalah hutang. Dan setiap hutang itu harus dibayar. Kalau sikap Ferdi selama ini terhadap saya adalah hutangnya pada kehidupan, berarti Ferdi harus siap menghadapi kenyataan Poppy akan meninggalkannya. Begitu. Saya nggak bicara mengenai Ferdi. Saya bicara tentang orang-orang secara umum. Tentang orang-orang yang dekat di sekeliling kita. Mungkin juga tentang diri kita sendiri, Lela. Tapi tadi kamu dengar sendiri, Ferdi takut Poppy meninggalkan dia karena penyakitnya. Itu hal yang wajar. Dia melakukan hal yang sama buat kamu. Sekarang dia takut karena hal yang sama terjadi dengan dirinya. Kalau kamu jadi Ferdi sekarang, kamu akan bersikap bagaimana? Mungkin berbeda dengan apa yang akan dilakukan Ferdi. Ferdi takut akan kenyataan. Sementara saya takut dengan perasaan takut itu sendiri. Ketakutan yang gimana sih yang kamu takuti? Bukan sesuatu yang spesifik. Saya hanya bicara mengenai sesuatu yang umum. Makanya saya selalu berusaha membunuh apa saja yang bisa menimbulkan perasaan buat saya. Kalau Ferdi menutupi penyakitnya, berarti kan dia memelihara rasa takutnya. Kalau saya jadi Ferdi, saya akan bersikap jujur. Sekarang kalau kamu terhadap diri kamu sendiri, sikap kamu akan gimana? Tergantung situasi. Ada saat dimana saya harus jujur, ada saat dimana saya harus bohong. Tapi selama kejujuran dan kebohongan itu tidak menyakitkan perasaan tulus seseorang. Kamu jawab yang jujur. Pernah nggak kamu jatuh cinta? Dalam usia saya seperti ini rasanya sangat tidak jujur kalau saya berkata tidak. Apa sih yang kamu tuntut dari perempuan yang kamu cintai? Saya nggak menuntut apa-apa dari perempuan itu. Saya hanya ingin dia punya niat baik dalam hidupnya. Pintu hati saya akan sangat tertutup rapat melihat seorang wanita yang mempunyai niat tidak baik dalam hidupnya. Apalagi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan niat itu. Kalau diam-diam ada orang yang gak punya niat jahat, tapi dia mencintai kamu. Perasaan kamu gimana? Bagaimana saya bisa bicara mengenai perasaan saya kalau saya sendiri nggak tahu perempuan itu mencintai saya apa enggak? Masa orang seperti kamu gak bisa membaca perempuan yang sedang jatuh cinta? Saya takut salah baca. Berarti kamu juga menyimpan rasa takut kamu kan? Bukan. Dalam hal ini saya tidak memelihara rasa takut saya. Tapi justru rasa takut itu yang sedang mengejar saya. Saya baru sadar. Mungkin sekarang ini saya sedang dikejar rasa takut. Tentang ginjal kamu? Tentang hati saya. Sebenarnya, diam-diam juga saya sedang mencintai seseorang. Tapi saya nggak berani menyatakan perasaan saya. Saya takut salah baca mengenai perasaan orang itu. Tapi saya rasa saya lebih pantas ketimbang kamu untuk menyimpan perasaan saya. Saya kan perempuan.
Dengan kekayaan yang kamu miliki, seharusnya kamu harus lebih punya keberanian, Laila. Justru karena kekayaan saya nggak berani menyatakan perasaan saya. Saya takut laki-laki yang saya cintai itu merasa dibeli hatinya dengan harta saya. Dan sekarang ini saya merasa tenggelam dalam kebingungan saya. Maaf, saya menangis di pundak kamu. Mungkin saya terlalu cengeng. Saya nggak mau ada masalah yang membuat selalu kamu menangis, Laila. Tapi kalau memang air mata bisa mengurangi beban kamu, kamu bisa menangis di pundak saya kapan saja kamu mau. Gak apa-apa kok. Makasih. Saya tadi bilang sama Widya cuma mau pergi sebentar nengok Ferdi. Pasti dia udah nunggu saya. Yuk kita pulang. Mbak, oh ya, tadi Ferdi telepon. Oh dia bilang apa? Katanya nanti mau telepon lagi. Oh makasih. Loh, Mbak, Gunturnya mana? Tadi dia izin pulang. Oh, Dia pasti sudah jatuh cinta sama Guntur. Jadi kamu merasa Laila mencintai kamu? Tapi dia nggak mau bicara terus terang, Bu. Lalu apa masalah yang membebani perasaan kamu? Ibu, Widya, Bu. Saya nggak berani bicara jujur tentang Widya. Kalau kamu juga cinta tanpa pamrih, tanpa pretensi terhadap Lela, kenapa tidak terus terang bilang sama Lela tentang niat Widya? Toh Lela sudah tahu kalau kamu dengan tulus berniat mendonorkan ginjal kamu begitu diperlukan. Bu, niat baik, niat tulus saya itu bisa disalahartikan oleh Lela. Kalau Lela tahu bahwa saya ini bagian mula-mula dari rencana jahatnya Widya. Ibu kasihan sama kamu. Sementara kamu terjebak dalam kemelut yang kamu ciptakan sendiri. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa kan? Ya, tapi kalau saja saya memiliki keberanian seperti yang dimiliki Guntur, saya tidak mungkin terjebak dalam kebingungan seperti ini. Fer, sebaiknya kamu terus terang mengenai penyakit kamu itu ke Poppy. Kalau enggak, kamu akan terus dikejar-kejar perasaan was-was. Itu kan bom waktu buat kamu. Selama ini dia menganggap saya ini laki-laki yang sempurna. Terlepas dari apa yang saya lakukan terhadap kamu, Lela. Manusia itu nggak luput dari kesalahan. Kesempurnaan kan cuma milik Allah, iya kan? Kalau kita kan memang banyak kekurangan. Ya, tapi persaingan di dunia ini
mendorong manusia untuk berlomba mendekati kesempurnaan duniawi. Saya nggak mau Poppy kecewa karena saya telah gagal mencapai titik imajinasi itu. Saya nggak bisa kasih komentar apa-apa. Itu kan pendapat kamu, Fer. Tapi bagaimanapun, saya terima kasih sama kamu, Lela. Kamu masih mau menjadi pendengar yang baik. Selamat malam, Lela. Bagaimana saya bisa bicara mengenai perasaan saya kalau saya nggak tahu perempuan itu mencintai saya apa enggak? Masa orang seperti kamu nggak bisa membaca perempuan yang sedang jatuh cinta? Saya takut salah baca. Biasanya wanita ibarat laba-laba, menenun jaring cinta. Lalu dia menunggu sampai pria yang dia inginkan terjebak dalam perangkapnya. Tapi sekarang saya seperti terperangkap dalam jaring cinta saya sendiri. Nam, Iya. bilangin sama Non Laila, saya pamitan pulang. Kelihatannya lampu kamarnya sudah dimatiin, Mas. Biasanya kalau lampu kamar sudah dimatiin, Non Lela sudah tidur. Nggak apa-apa, kalau gitu bilangin Mbak Widya saya pulang ya. Non Widya juga sudah tidur dari tadi. Sebaiknya Mas Guntur pulang aja. Nggak apa-apa kok. Ya udah, saya pulang ya Nam ya. Ayo Nam. Iya. Widya, apa sih kamu? Aduh Wid, gimana kalau Lela tahu kamu ngumpet-ngumpet begini? Alah, dia nggak bakal tahu. Aku kan tadi udah pamit tidur. Gimana kalau dia perlu kamu, terus dia nyari kamu ke kamar? Dia itu orang gedongan, Gun. Pembantunya tidur aja, dia nggak bakal mau bangunin. Apalagi mau bangunin aku. Terus kamu mau ngapain sekarang? Wow, mentang-mentang kamu bisa pura-pura pacaran sama dia, kamu jangan berpikir bisa bebas ngelupain aku. Kan barusan saya tanya, kamu mau ngapain? Aku mau makan malam sama kamu. Dan aku nggak mau makan di tenda-tenda. Aku mau makan di kafe. Kita harus mulai membiasakan diri dong ikut arus orang atas. Makasih. Sekarang aku merasa kita sudah jauh masuk ke dalam impian kita, Gun. Impian kamu, Widya. Impian kamu, bukan saya. Terserah kamu mau bilang apa. Buat aku, yang penting wujud impianku sekarang sudah mulai memperlihatkan kenyataan. Rasanya baru kemarin aku masih pakai pakaian waitress, mondar-mandir ngelayanin orang. Sekarang aku dilayani waitress. Dan malam ini kita bisa duduk berdua di sini, dilayani waitress.
Silakan kamu hanyut dengan mimpi kamu itu. Yang jelas habisin nih minum, lalu kita pulang. Saya capek seharian keluar. Gimana Ferdi tadi waktu kalian ke sana? Oh. Dia bilang sama Lela supaya nggak cerita sama Poppy mengenai sakitnya. Kalau dari pengamatan saya kelihatannya dia bingung. Apa dia harus berterus terang mengenai sakitnya kepada Poppy apa enggak? Sebaiknya kamu terus terang mengenai penyakit kamu itu ke Poppy. Kalau enggak, kamu akan terus dikejar-kejar perasaan was-was. Itu kan bom waktu buat kamu. Saya harus bicara sama Poppy. Tertundukku membelai angan, kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam, inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh.
Thank you.